Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Semangat yuk buat para ibu tunggal. Tema kita hari ini nanti akan dilanjutkan tausiahnya bersama Ustadz Jeb, ya, hikmah menjadi seorang ibu tunggal. Tapi sebelum dilanjutkan, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwah_btv_official. Sudah ada dari @bolu_pisang_keju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman Jalan Dakwah, saya adalah penonton setia Jalan Dakwah. Tapi sayangnya saya belum sempat datang langsung ke program Jalan Dakwah. Semoga lain waktu saya ada kesempatan ya ke sana. Amin. Nah, saya mau tanya Ustadz soal kehidupan saya. Qadarullah, saya sudah cerai dan menjadi janda 3 tahun. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Cukup berat ya menyandang status janda meski belum punya anak. Jujur, saat ini saya belum terpikirkan menikah lagi. Saya masih fokus karir dan ingin membahagiakan kedua orang tua dulu. Tapi sedihnya orang tua saya malah maksa saya untuk menikah lagi. Nah, katanya kasihan sendirian Neng. Tapi kalau ibu maksa saya nikah lagi, karena ibu tuh udah jengah dengar omongan tetangga. Tetangga lagi. Soalnya sejak saya menjanda, tetangga pada takut saya godain suami-suaminya. Innalillahi. Ya Allah, gitu amat ya mereka. Minta masukannya Ustadz, gimana menanggapi hal ini Pak Ustadz? Baik, untuk teh bolu pisang keju. Bolu pisang keju itu nama samaran. Nama samaran. Ibu, tadi saya sampaikan betul kan? Kadang yang julid itu orang terdekat tetangga. Coba si teteh yang tadi. Ibunya nyuruh dia nikah gara-gara apa? Sudah jengah dengan omongan tetangga. Ibu tolong, kalau ibu belum bisa memberikan manfaat, jangan ngasih mudarat. Kalau ibu belum memberikan bahagia, jangan bikin dia kecewa. Kalau ibu belum bisa memuji, jangan mencaci. Kita punya tetangga kasih teteh yang tadi. Iya. Kalau ibu belum bisa ngasih apa-apa, setidaknya jangan ngomongin, apalagi ngomporin ibunya. Misal ibu-ibu, misal kalau ketemu di arisan atau di pengajian, nggak di arisan sih kadang, ibu-ibu mah di pengajian juga begitu. Betul. Bukan ibu yang di sini itu mah, tapi ibu yang di sana, yang pindah ke sini. Jangankan di arisan, di pengajian aja kadang begitu kan ibu-ibu mah datang ustadznya ganteng sih, tapi sayang pendek. Jangan pendek bu, ke ustadz mah minimalis gitu. Coba bayangkan sama ibu sudah berjuang sendiri untuk menghidupi anak, dia mati-matian kerja siang dan malam untuk mendidik anak, tapi malah dijulitin sama tetangga, ditambah ibu sendiri nyuruh kita nikah. Neng atuh nikah, mama udah nggak kuat, ceedoh cepatim ama ceis ngomongin neng mulu, katanya takut godain suaminya. Atuh neng nikah. Coba ibu gimana digituin sama ibu sendiri? Ibu, emang bener hidup itu kita yang jalanin, Allah yang nentuin, tetangga yang ngomentarin. Setuju bu? Bagaimana nih posisi jadi teh bolu pisang keju? Teteh. Tapi dia belum punya anak kok Ustaz. Hah? Kebetulan dia belum punya anak. Oh belum punya anak. Lebih bahaya lagi tuh. Pantesan. Iya, pantesan ibu-ibu pada julid. Sebetulnya buat ibu-ibu yang julid, ibu jangan takut suami ibu direbut orang lain. Atau ibunya yang berubah menjadi apa? Menjadi istri yang sayang suami. Kalau kata love language anak sekarang mah act of service. Apa artinya Kang Bedu? Act of service. Artinya? Ya, servis aja bu, servis. Yang apa-apa kalau suami itu ngelayanin, suami pulang kerja, sayang. Apa bunda? Kopinya sudah siap. Pas banget bunda. Ayah pengen pulang-pulang pengen buru-buru ngopi. Wow, bukan hanya kopi, teh juga sudah siap. Wah, yang mana yang ayah minum duluan ya? Kopi yang mana teh? Ya kira-kira mau teh atau kopi atau mau aku aja? Ibu jadi istri, suami ibu seneng gak punya istri begitu?
Jadi jangan nyalahin tetangga kita yang janda. Na'udzubillahimin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Badua saya lanjutin lagi. Apa hikmahnya bagi kita? Kita tidak tahu suatu saat nanti kita akan menjadi ibu tunggal atau tidak. Ibu masih punya suami di sini? Punya suami. Punya kan? Ada yang nggak punya? Satu. Siapa lagi, Bu? Oh, masih banyak. Cocok, Bu. Masih banyak. Masih banyak di sini yang iya. Suaminya masih banyak. Bukan. Maksudnya pas saya mau ngomong ini atau yang ada di rumah, hikmah bagi kita seorang ibu tunggal itu apa saja? Ibu, mohon maaf, yang pertama, hikmah seorang ibu tunggal ketika ibu menjadi seorang janda, ibu menafkahi anak, ibu kerja siang malam, hikmahnya apa? Yang pertama, menjadikan ibu menjadi pribadi yang lebih hebat dan luar biasa. Kenapa? Bayangkan ibu menjadi dua peran, siang dan malam ibu harus kerja, anak ibu harus ibu didik, bukan hanya lahirnya saja, lahir dan batin ibu didik itu anak ibu. Gimana nggak menjadikan ibu wanita yang hebat? Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah menjadi seorang ibu tunggal adalah menjadikan anak ibu nantinya menjadi anak yang mandiri. Kenapa Ustadz jadi anak yang mandiri? Kalau ibu masih punya suami, biasanya pekerjaan rumah itu dibagi dengan suami. Sekarang ibu tinggal sama anak. Pekerjaan-pekerjaan rumah ibu yang harusnya kita bagi dengan suami, kita berbagi dengan siapa lagi kalau bukan dengan anak? Nak, bantuin mamah ya. Nak, bantuin ibu ya. Nak, kayaknya di belakang belum diberesin deh. Bisa bantuin ibu sayang? Ibu, kalau jadi ibu suaranya kayak gitu nggak? Nggak percaya sama. Kayaknya ibu-ibu yang di sini mah nggak percaya, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, saya dengar sendiri langsung di rumah nggak gini. Ya. Kalau ibu-ibu yang di sini, saya yakin dia pakai nada ngenasihatinya. Pakai intro dulu. Gimana? Sayang, jangan main game terus ya. Kan di belakang belum dibersihin. Adanya terus main game. Masih intro. Sayang, jangan terus main game. Masih main. Belum masuk ref nih, belum masuk ref. Masuk sekarang ke refnya. Masuk refnya. Kan ibu bilang. Ibu gitu nggak sama anak? Enggak. Jangan, jadilah seorang ibu yang santun sama anak. Sayang, di belakang belum diberesin, tolong bantuin mama. Anak itu jadi mandiri gara-gara apa? Ya tadi berbagi tugas dengan kita. Dan yang ketiga nih, terakhir nih, hikmah dari menjadi ibu tunggal adalah pemicu buat anak kita ketika dia ingin meraih kesuksesan. Kenapa? Dia akan makin gigih karena melihat perjuangan ibunya. Dia melihat ibunya berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, di rumah masih kerja, ngerjain ini itu. Dia lihat ibunya, maka tertanam dalam dirinya, dia akan menjadi seorang anak yang gigih dalam mencapai kesuksesan. Jadi buat ibu-ibu tunggal dimanapun jangan berkecil hati. Balasannya surga, hikmahnya banyak, dan insya Allah ibu akan menjadi janda yang mulia yang bisa menginspirasi anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Alamin. Hikmah menjadi ibu tunggal. Yang pertama tadi apa Ustadz? Yang pertama tadi menjadi pribadi yang lebih hebat dan luar biasa. Pribadi yang lebih hebat dan kuat tentunya luar biasa. Betul sekali. Yang kedua? Yang kedua, membuat anak kita lebih mandiri. Membuat anak kita lebih mandiri karena secara otomatis kita sering minta bantuan anak. Betul, bekerja bareng. Sebetulnya menumbuhkan kedekatan juga. Kedekatan dengan anak. Yang ketiga itu yang adalah. Ketiga, apa tadi yang ketiga? Nah, ayo apa Bu? Ayo. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Menjadi motivasi anak untuk meraih kesuksesan. Betul sekali. Iya. Karena kan ibunya akan jadi role model. Role model. Hari ini ibu sudah berjuang keras untuk saya. Ingat suatu hari saya akan membalas kebaikan dan perjuangan ibu. Iya. Sedangkan saya balas dengan air mata kebahagiaan. Betul sekali. Kalau ibu saya bisa begitu, maka saya bisa lebih baik daripada itu. Itu dia janji seorang anak yang dibesarkan oleh ibu tunggal. Betul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Baik, sekarang di sini sekali lagi siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada, oke, silakan Ibu, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan Pak ibu siapa? Ustadz, saya Dengan ibu siapa tadi? dengan Ibu Siti dari Siti. Masjid Salim Al Barkah Cikarang Barat. Nah, ini Ibu Siti, nama panjangnya Manchester City. Beda lagi. Beda lagi ya. Ibu-ibu nggak ngerti. Nggak ngerti Iya. ya. Klub bola Bu ada, ya ada. Saya ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari saudara saya. Silahkan. Saudara saya adalah seorang janda beranak satu, mempunyai seorang anak laki-laki. Iya. Anaknya udah bersekolah nih Pak Ustadz. Yes. Terus di sekolahan berantem sama temennya. Terus temennya ini kan sampai luka nih. Terus ibunya temennya ini marah. Terus saya sebagai saudara saya minta maaf sama anaknya yang dilukai tadi, yang terluka tadi. Okay. Terus ibunya itu bilang sama saudara saya, gimana sih kamu jadi ibu nggak becus ngurus anak gitu. Ngomongnya gitu Ibu? Iya. Innalillahi. Bagaimana sih? Siapa sih yang pengen punya anak yang punya sifat bandel dan nakal, kan nggak pengen ya Pak Ustadz. Betul Ibu. Terus izin pencarahnya Pak Ustadz. Apa Bu? Kalau kira-kira kalau ada yang berkata seperti itu, sebaiknya bersikap bagaimana Pak Ustadz? Terus terang saudara saya itu udah capek, udah capek dicap jadi ibu yang tidak becus mengurus anak. Izin pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti teman-teman anaknya itu punya anak. Nih, saudaranya punya anak. Laki-laki bersekolah, berantem di sekolah, melukai temannya terluka. Ya. Datanglah ibunya, betul. Marahin ibu anaknya, teman ibu. Oh, dasar kamu, gimana sih sebagai seorang wanita, sebagai ibu nggak bisa ngurus anak sampai anak saya terluka. Nah, yang diomelin ibunya, kepala sekolahnya. Iya, maksudnya anaknya apa ibunya yang diomelin, apa dua-duanya? Ibunya. Kan kalimatnya, kamu nggak bisa mengurus anak, masa anak kamu ngurus anak? Iya. Dasar kamu. Sebagai ibu nggak bisa ngurus anak, nggak becus ngurus anak. Anaknya yang harus diomelin. Betul. Ibunya yang diomelin. Berarti ngurus cucu dong tuh ibunya. Iya, ibunya yang diomelin. Ibunya diomelin. Terus nggak tahan Pak Ustadz. Itu dicap seperti ibu yang nggak becus ngurus anak gitu. Siapa sih yang pengen punya anak? Tapi yang ngomelin tahu nggak kalau dia itu memang ibu tunggal? Tahu juga ya? Tahu. Tahu dari mana? Tahu dari Sumedang katanya. Baik. Tahu, makanya mungkin capek lah, lelah ya di. Pasti capek. Bagaimana menghadapinya Pak Ustadz? Baik, Ibu, jangankan dia yang mengalami, kita aja yang ngelihatnya capek loh digituin. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang kurang enak. Kita udah capek ngurus anak di sekolah, capek lagi dengar ucapan orang yang tidak baik. Betul nggak Ibu? Dan kalau si ibu yang ngomel ini dia orang berpendidikan, dia berakal, dia pinter, dia tidak akan berbicara yang sembarangan. Hanya orang-orang yang bodoh yang berbicara tidak baik, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Makanya ibu, ketika di lingkungan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang seperti itu, apa kata Imam Syafi'i? Idza nataqas safi fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukut, kata Imam Syafi'i. Ketika ada orang bodoh berbicara ke kita, ada orang bodoh itu ngajak debat sama kita, jawabannya cuma satu, as-sukut, diem. Makanya cocok tadi tuh sukut. Saudara dari ibu. Orang begitu kalau makin dilawan sama kita makin muncak. Karena orang bodoh kalau berdebat itu yang dicari bukan kebenaran tapi kepuasan. Kalau orang pintar berdebat yang dicari kebenaran. Kalau orang bodoh apa? Kepuasan. Walaupun dia salah nggak mau kalah. Iya betul. Misal kita ngingetin orang tapi orang itu punten orangnya orang bodoh, punten banget. Misalkan, punten, apa sih punten?
Ece-nya jangan marah dulu. Punten, apaan? Orang lagi asik aja. Itu punten Ece pakai bajunya kebalik. Kalau dia orang bodoh, dia nggak bakal terima. Kenapa sih nggak bilangin dari tadi? Nah. Kan gua malu. Udah punten awal tadi ya. Kita udah punten dari awal. Dari maghrib kita udah punten. Iya. Kata dia bilang apa? Kenapa sih nggak bilangin dari tadi? Gua kan malu. Kalau ketemu sama orang bodoh, punten banget ibu. Ketika dia banyak berbicara, apalagi ngajak debat sama kita, lagi di tongkrongan ibu-ibu tuh, nggak usah dijawab. Kata Imam Syafi'i, jawaban terbaik cuman satu. Apa itu? Diem. Diam, betul. Iya. Gimana emas saya bagus enggak? Saya glowing enggak? Cantik enggak? Lebih aman begitu daripada ce. Kata saya mah ce teh enggak cocok pakai lipen yang itu. Lipen tuh lipstick. Iya tahu. Iya. Kan saya juga punya di rumah. Oh, punya ya? Punya istri. Iya. Emang bahasa Indonesianya lipen? Lipen setip kan? Oh, lipen setik ya. Ibu kalau jawabannya enggak, kalau ibu jawabannya bukan itu, nggak bakal aman hidup ibu. Iya. Kata saya mah lipen setiknya jangan yang pakai yang merah itu deh, merah cabe. Ibu terlalu moronyoy banget. Iya, ibu nggak enak ntar dilihatin sama tukang ojek kurang gimana gitu. Iya. Kok lu gitu sih sama gua? Berantem kan? Berantem. Makanya lebih aman gimana? Nah. Iya. Sadar Pak Ustadz. Banyak yang sadar Pak Ustadz ini. Banyak yang sadar sebelah sini Pak Ustadz. Sepertinya ya. Tawa. Iya. Sebetulnya nyengir tapi mikir Kang Bedu. Iya, sambil nyengir tapi mikir. Itu gua begitu ya. Iya ya. Pulang dari sini insya Allah ibu menjadi pribadi yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kemasukan. Oh, enggak kemasukan. Cuma mikir. Sadar, justru sadar. Sadar. Karena sadar, introspeksi dan sadar. Insya Allah. Amin. Iya. Ibu sehat ya. Jadi Ibu Siti ya sampaikan kepada saudara ibu yang dianggap tidak becus mengurus anak. Betul. Diamkan saja. Tunjukkan dengan atau balas dengan perilaku yang justru bijak ya. Bijak. Gak perlu didebat lah. Ya. Karena berdebat dengan orang bodoh ya nggak ada ujungnya. Betul, karena beda tujuan. Betul, bukan cari kebenaran tapi cari kepuasan. Kepuasan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Setelah Ibu Siti, Ibu siapa? Iya, ibu-ibu. Silakan. Ini Cikarang Barat, ini Cikarang Barat. Cikarang Barat sama Kang Bedu. Cikarang Barat, Cikarang Berat kata Pak Ustadz. Kang Bedu itu Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ustadz dari Majelis Taklim Alumia. Selamat Idul Fitri. Udah kelewat. Oh, udah lewat ya. Saya ada titipan pertanyaan Ustadz dari teman saya. Jadi dia menikah setelah 8 bulan dia positif hamil. Menikah sudah 8 bulan, ya. Terus hamil. Ya, itu hamil. bagus. Ya. Suaminya juga senang kan? Senang karena lah, hamil. Anak pertama. Anak pertama. Terus dia selama hamil tuh ngidamnya gitu diturutin sama suaminya. Ngidamnya apa ngidamnya? Ya pokoknya pengen apa aja diturutin aneh-aneh sama diturutin suaminya gitu. Pengen megang kepala orang botak terus ada tuh. Ada Pak Ustadz kayak gitu. Emang ada? Ada. Ada memang. Aku suka aneh-aneh. Ngidam pengen megang kepala orang botak, dicari orang botak apa istri saya mau ngidam, boleh pegang kepalanya enggak? Dipegang kepalanya tuh orang botak, ada kayak gitu. Iya, terus ternyata pas lahiran anaknya qadarullah ya punya kelainan yaitu penyakit gagal jantung dan juga sedikit cacat. Terus suaminya nggak terima, dia malah nyalahin istrinya yang membuat jadi anaknya cacat gitu Pak Ustadz. Terus dia bilang aku mau cerai aja kayak gitu kata suaminya. Yang menuntut cerai. Iya. Alasan cerainya kenapa Ibu? Karena anaknya cacat. Nggak terima. Iya, nggak terima dia, merasa malu. Terus Ibu? Terus setelah itu ya teman saya pikir itu cuma bercandaan ya. Ternyata benar, dia benar-benar diceraiin. Setelah cerai juga dia nggak mau
hak asuh anaknya nggak mau jatuh ke tangan dia, suaminya pengen. Karena malu itu iya, ya. Iya Ustadz. Jadi sekarang dia harus banting tulang kan buat si kecil, kayak kuli cuci gitu, terus kerja di rumah makan buat ngebiayain si kecil tadi. Terus dia apa tuh? Setelah itu dia kadang ngerasa capek gitu Ustadz. Apa dia pikir anaknya dikasihin aja ke panti asuhan gitu. Sempat berpikir seperti itu iya, ya, karena seperti itu. Capek membesarkan anak yang memang butuh perhatian dan penanganan khusus ya kan? Iya, karena kan nggak butuh biaya kecil ya. Betul. Untuk anak seperti itu. Terus tapi kadang dia mikir lagi, saya sanggup gitu kan, karena ini juga anak saya gitu. Dan di sini dia minta mohon doanya agar dia bisa melewati masa sulit ini Ustadz. Dan juga minta doa buat si kecil agar terus membaik. Amin. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang namanya woman support woman ya. Betul. Ibu Fitri ini mensupport sahabatnya, temannya yang dalam kondisi atau masa-masa sulit. Seorang janda yang mohon maaf, seorang ibu tunggal ya yang ditinggalkan suaminya karena keturunannya kan anaknya tidak mau bertanggung jawab, melepaskan tanggung jawab kepada istrinya. Ya, sempat berpikir Pak Ustadz untuk sempat putus asa. Apa gue serahkan aja ke panti asuhan ya, karena gue capek mengurus anak seperti ini ya, karena butuh penanganan khusus. Tapi dia berpikir Allah kasih hidayah, gue sanggup deh. Dia akan bisa melewati ujian ini, mudah-mudahan dia bisa. Nah makanya dia butuh doa aja Pak Ustadz, butuh supportnya agar temannya Ibu Fitri ini bisa melewati masa-masa sulit ini dan bisa membesarkan anaknya dengan baik dan anaknya tumbuh sehat. Seperti itu ya. Nanti akan ada jawaban dari Pak Ustadz setelah ini ya. Jangan kemana-mana, jamaah juga kita akan dengarkan jawaban dan doanya dari Pak Ustadz seperti apa untuk sahabat Ibu Fitri yang dalam kondisi masa sulit untuk membesarkan anaknya, yang punya kelainan gagal ginjal, butuh penanganan khusus dan butuh ekstra perhatian dari istri atau ibu tunggal. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.